warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wal anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri, Dewan Hakim Lomba Dakwah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya hormati panitia Lomba Dakwah, dalam hal ini Fastabiqul Khairat Travel yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas kita. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terkirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan jurang kenistaan, kehinaan, kebodohan, kesengsaraan, dibawa ke alam terang benderang yang penuh dengan keilmuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kunci sukses manusia kalau ingin menjadi orang sukses di dunia maupun di akhirat. Sukses menurut penilaian Allah dan juga sukses menurut penilaian manusia. Apa saja yang 3 perkara? Pertama, menjaga solat 5 waktu. Kenapa harus solat? Karena solat adalah salah satu ibadah yang fungsinya adalah untuk mengikat antara Allah dengan umat Nabi Muhammad. Dan solat adalah salah satu ibadah yang paling mengandung banyak manfaat. Antara lain jasad badan semakin sehat, iman semakin kuat. Dan juga solat merupakan salah satu ibadah yang apabila kita istiqomah mengerjakannya, Allah berjanji, saya akan jadikan hambaku yang rajin solat 5 waktu, derajatnya akan diangkat, rezekinya, perekonomiannya semakin meningkat. Masya Allah. Tetapi solat yang bagaimana yang menjadikan derajat diangkat, perekonomian semakin meningkat? Maka adalah solat yang dilaksanakan secara tepat, tidak terlambat dan bahkan tidak telat. Karena kenapa? Karena solat yang telat diancam oleh Allah dalam salah satu ayat, terdapat dalam surah Al-Kafirun ayat ke-5 dan ke-4, fawailul lil musallin, celakalah mereka yang solat. Solat celaka. Solat yang seperti apa yang menjadikan orang tidak selamat? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang selalu lalai dan lambat. Bahkan orang yang seperti ini digolongkan oleh Allah menjadi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama Nabi Muhammad. Bahkan lebih kasarnya lagi adalah penjahat-penjahat syariat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, fungsi solat adalah untuk menjaga kemuliaan manusia dan untuk menjaga status manusia agar tetap berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena kenapa? Karena kapan manusia meninggalkan 1 kali saja solat, selain ancaman daripada Rasulullah, man tarukas solatah amidan muta'ammidan faqad kafaruh, barang siapa yang meninggalkan solat secara disengaja maka sudah langsung kafir. Lalu yang kedua, kapan ada manusia 1 kali saja tidak solat, maka di situ sudah disamakan, bahkan lebih hina daripada hewan. Mari kita buktikan bersama-sama. Manusia makan dan minum, anjing juga makan dan minum. Yang kedua, manusia tidur, anjing juga tidur. Tetapi yang ketiga, manusia solat, anjing tidak solat. Artinya yang membedakan posisi status manusia dengan hewan hanyalah 1, yaitu solat. Sehingga ketika kapan
kita manusia sudah satu kali saja tidak sholat, di situ sudah disamakan dengan hewan. Yang kedua, kunci sukses manusia adalah menjaga hati agar bersih dan suci dari sifat yang tidak terpuji, seperti halnya iri, dengki, dan benci. Rasulullah menginformasikan kepada kita lewat hadisnya, iyyakum wal hasad, takutlah kalian umatku kepada sifat dengki. Fa innal hasad, karena dengki, takulul hasanat, akan memakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan, akan menghanguskan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Bagaimana ketika kita melihat, menyaksikan kebakaran, baik hutan, pasar ataupun rumah, hangus habis semuanya. Persis seperti itu manakala masih ada sifat iri, benci, dan dengki dalam hati kita. Dalam artian ibadah kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sudah zamannya banyak manusia yang iri dengan nikmat orang lain. Banyak orang yang keberatan ketika melihat orang lain bertambah nikmatnya. Orang lain beli mobil, dia masuk mobil karena sesak nafas berat, masuk mobil ambulan, pingsan. Yang kedua, tetangga beli pesawat, dia dirawat karena tidak kuat melihat orang lain nikmatnya semakin meningkat, akhirnya sekarat. Lalu yang ketiga, tetangganya beli tanah berhektar-hektar, dia masuk tanah. Artinya apa? Mati dan punah. Na'udzubillah. Inilah bukti besarnya bahwasanya orang yang masih menyimpan rasa benci, iri, dan dengki tidak akan dijadikan orang sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kunci sukses manusia adalah memuliakan kedua orang tuanya, terlebih yang namanya ibu. Kenapa harus ibu? Karena memang pertama berangkat dari hadis Rasulullah. Ketika salah satu sahabatnya bertanya, "Ya Rasul, siapakah yang harus saya muliakan?" Rasul menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu," sampai 3 kali, baru bapakmu. Ini menandakan bahwa masih lebih utama, lebih mulia seorang ibu dibandingkan seorang bapak. Bahkan sering disampaikan oleh semua para penceramah, kalau dari 5 jari ini ada 1 jari yang paling besar yang disebut dengan ibu jari, bukan lagi bapak jari. Dan di setiap negara ada istilahnya ibu kota, bukan bapak kota. Lalu ayat Allah Al-Quranul Karim, Al-Quran yang 30 juz, dibuka dengan surah Al-Fatihah. Dan nama lain dari surah Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab, ibu kitab, bukan lagi bapak kitab. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Indosiar sebagai salah satu channel nasional pernah mengadakan program pada tahun 2007 yang bernama Mama Mia, bukan Papa Mia. Dan yang berlanjut sampai sekarang kegiatannya yang setiap pagi itu ada istilahnya Mama Dedeh, bukan Papa Dedeh. Ini pertanda menandakan bahwa seorang ibu itu keramat, sakti, dan harus kita muliakan, mengingat namanya dipakai di mana-mana. Wahai saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, ketahuilah, sehebat apapun sholatmu, serajin apapun tahajud dan duhamu, sebanyak apapun sedekahmu sampai habis hartamu, semuanya sia-sia dan tidak ada apa-apanya di sisi Allah kalau kamu masih menyakiti perasaan kedua orang tuamu. Kalau kamu masih sering melawan dan membentak kedua orang tuamu, terlebih ibumu. Karena kenapa? Karena tujuan daripada semua ibadah, kita sholat, kita puasa, kita bersedekah, itu tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan catat, ridho Allah tidak akan didapat kecuali dengan mendapat ridho kedua orang tua. Artinya semua ibadah kita sia-sia kalau kita ini masih punya salah, punya dosa kepada kedua orang tua. Maka caranya bagaimana agar kita dapat ridho kedua orang tua? Pertama, muliakan, hormati, lalu rawat ketika sudah tua dan jaga perasaannya.
Al-Quran berkata di dalam surah ke-17 surah Al-Isra juz 15 ayat ke-24, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Waqfid, dan rendahkanlah dirimu serendah mungkin ketika kamu sudah berhadapan dengan orang tuamu. Yang dicari oleh orang tuamu bukan lagi titel, bukan jabatan, tetapi akhlak dan perilaku yang baik ketika sudah berhadapan dengannya. Yang diinginkan oleh orang tua adalah bagaimana kamu perlakukannya dengan baik. Orang tua tidak pernah melihat sejauh mana kesuksesanmu, setinggi apa jabatanmu. Sebelum saya tutup, hadirin sama-sama Rasulullah, saya akan tutup dengan satu buah lagu sebagai bentuk rasa sayang kita semua kepada kedua orang tua kita. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.